Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla illa nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli baitihi kiram. Wa sallallahu alaihi Muhammad Al-Ghazali. Wa usulihim wa furu'ihim wa dhawi huquqi alaihim amin. Wa sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada yang kemarin, amal lisan fa inna ma khuliqa litukfira bi dzikrallah wa tilawati kitabi wa tursyida bi khalqallah ta'ala ila tariqi wa tufira bi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Bahwa hidup kita dalam kaitannya hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala isinya cuma dua. Yang pertama taat, yang kedua maksiat. Kalau kita menjalankan sesuatu dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan iradah dan maksud Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya, apapun yang kita lakukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak menjalankan taat, berarti kita jatuh pada sebuah kemaksiatan. Hal-hal yang diperbolehkan atau yang mubah kita jalankan, itu berarti kita menghindari sebuah kemaksiatan. Orang tidak melakukan sebuah kemaksiatan itu termasuk orang sudah berperilaku baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita pahami. Jatuh kita dalam setiap perilaku kita, kalau tidak ibadah nilainya, berarti nilainya juga mesti ke maksiat. Ketika Allah menciptakan kita dengan dibekali sebuah kesempurnaan dari fisik kita, kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk yang dipesankan oleh Imam Ghazali, hendaknya kita benar-benar menjaga anggota tubuh kita yang 7 itu benar-benar bisa terhindar dari kemaksiatan. Mulut kita, mata kita, anggota tubuh kita yang 7 itu benar-benar bisa terhindar dari kemaksiatan. Mulut kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, kelamin kita, dubur kita, kemudian kaki kita. Itu hal-hal yang menyebabkan kita semuanya
dari situ akhirnya tergelincir pada sebuah kemaksiatan. Yang terakhir, amal lisan fa inna ma khuliqa lakatika litukthira bi dzikrallah. Imam Ghazali mengatakan bahwa iradah Allah menciptakan kita diberi mulut. Dari lisan ya. Itu litukthira bi dzikrallah. Agar lisan kita itu pandai untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, tilawati kitab dan membaca Al-Quran. Kemudian iradah Allah lagi, tursyida bi khalqallah ila tariqi, dan untuk agar kita bisa memberikan nasihat, saling memberi nasihat, menunjukkan kepada sesama pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah watu hirobi ma fi dhamirika min hajati dunya wa dunyaka. Yang kelima adalah agar dengan lisan kita mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita terkait dengan kebutuhan dunia kita, kebaikan, kebutuhan akhirat kita, agar bisa tersampaikan itu semuanya melalui lisan kita. Di luar itu, omongan kita itu berarti masuk ke kemaksiatan. Dilanjutkan, idza istamaltahu fi ghairi ma khalaqallah faqad kafarta nikmatallah ta'ala fi. Apabila kita menjadikan lisan kita, memperlakukan lisan kita itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, zat yang memberi kenikmatan berupa lisan yang sehat ini, faqad kafarta nikmatallah, maka engkau sungguh telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'ir khalqi wa la yakubun nasa fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kita pikir berapa banyak orang yang sebab lisannya dihancur. Berapa banyak orang yang sebab lisannya itu tidak dipakai untuk zikir, tidak dipakai untuk baca Al-Quran, tidak dipakai untuk menyampaikan sebuah kebaikan, tidak dipakai untuk kemanfaatan kehidupan dia dunia dan akhirat, tapi dipakai untuk yang lain yang mereka hancur gara-gara lisannya sendiri. Itu berarti orang-orang yang tidak syukur atas nikmat lisan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waruya annahu qutila. Kita tidak perlu kita mencontohkan secara spesifik. Orang begitu baik-baik saja, kemudian karena terpeleset dari lisannya, kebaikan yang ada seketika bisa hancur banyak. Kemudian gara-gara lisan akhirnya dia yang mestinya menjadi orang yang baik tergelincir akhirnya masuk ke neraka. Nah, ini seperti dalam hadis ini, waruya, dan diceritakan annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kutila telah terbunuh syahidun, seorang syahid fil ma'rakah, dalam sebuah pertempuran ala ahdi Rasulillah, dalam sebuah medan perang di ahdi Rasulillah, ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah dalam satu peperangan yang dilakukan dalam sebuah pertempuran, ada seorang termasuk dari kelompok muslim itu terbunuh. Orang mengatakan ini secara zahir, orang mengatakan ini orang mati syahid. Dan janjinya orang yang mati syahid mesti masuk surga. Tiba-tiba faqala qailun hani'an lahu bil jannah. Annahu bil jannah. Ketika ada seorang sahabat atau seorang dari pasukan muslim ini, dia terbunuh, ada seorang mengatakan faqala qailun. Salah satu sahabat ada yang mengatakan begini, hani annahu bil jannah.
Sungguh beruntung banget. Wah, ini benar-benar orang akan diberi hani'an lahu bil jannah. Artinya akan diberi kehidupan yang sangat enak nanti orang ini di surga, katanya. Ada seorang sahabat yang mengatakan begitu di samping Rasulullah. Ini sungguh beruntung orang ini. Benar-benar orang ini akan diberi hadiah oleh Allah masuk surga. Karena apa? Karena dia terbunuh di medan perang. Faqala Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian Rasulullah bersabda, "Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yunihi fakhfadh lisanaka min samaniyatin." Nah. Kemudian Rasulullah yang ada di sampingnya tiba-tiba begini. Wa ma yudrika, wa malan utawi apa iku yudrika meruhno ing sira la'allahu menawa wong iku kana ana sapa wong iku yatakallamu guneman sapa wong fima ing dalem barang layunihi kang ora maidai wa yabkhalu lan medhit sapa wong bima kelawan perkara layuni kang ora nyugihaken apa. Ketika orang ini terbunuh, ada seorang temannya yang mengatakan, sungguh kamu beruntung, kamu pasti akan dihadiahi surga oleh Allah karena engkau mati syahid, karena engkau terbunuh di medan perang. Rasulullah yang ada di sampingnya mengatakan, kamu kok bisa mengatakan begitu? Kamu kok bisa mengatakan bahwa orang ini mesti akan diberi hadiah masuk surga? Apakah kamu tahu barangkali semasa hidupnya dia itu pernah mengatakan atau berkata-kata sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau bahkan merugikan orang lain. Jangan-jangan orang ini hidupnya dulu suka rasan. Jangan-jangan orang ini lisannya dulu pernah mengatakan sesuatu yang merugikan. Wa yabkhalu bima la yu'ni, dan dia orang yang sangat kikir. Jangan-jangan seperti itu. Artinya apa? Walaupun dia mati di medan perang, ini kalau lisan ini tidak terjaga dan suka menyakiti orang lain, suka ngomongkan kekurangan orang lain, suka membicarakan sesuatu yang menjadikan orang lain andai mendengar yang dibicarakan itu tersinggung, maka itu sungguh sangat berat sekali. Gara-gara lisan akan dia tergelincir di neraka. Maka pesan Imam Ghazali, fakhfad lisanaka min samaniyatin. Fakhfad, jagalah lisanmu min samaniyatin dari 8 hal. Hal awal, 8 hal itu apa? Yang merugikan. Yang disebabkan oleh lisan yang menjadi kita dianggap sebagai orang yang tidak bersyukur nikmat. Tidak bersyukur nikmat lisan. Yang pertama al-kadhibu, al-kilbu. Yang pertama bohong. Yang pertama berkata bohong. Fakhfad mongko ngerso sira minhu saking goroh lisanaka ing lisan ira fil jiddi ing dalem hal-hal sing serius wal hazri, dan ketika kita bergurau. Maka pesan Imam Ghazali, ikhfad lisanaka fil jiddi wal hazl minal kil. Benar-benar jaga lisanmu dari berbohong, baik itu ketika serius atau ketika kita itu sambil guyon sama teman-teman, walaupun guyon. Walau hazl itu gurauan. Ini kita juga harus tidak berbohong. Wala tu'awwid lisanaka bil kid. Wala tu'awwid, dan jangan biasakan lisanaka lisanmu bil kid, jangan berbohong, hazlan, pada saat kita bergurau. Pada saat kita bergurau. Sekalipun kita bergurau, guyon-guyon dengan teman-teman, guyon karo kanca-kanca. Ini apapun isi dan materi guyon, ini kadang-kadang orang itu suka untuk berbohong agar diakui di depan
teman-temannya, walaupun sampai guyon, jangan pernah dibiasakan itu. Saya ingat ada kalimat sederhana, kalimat penyampaian sederhana, tapi ini luar biasa. Ini dari seorang pembimbing yang biasa banyak jamaah yang mengatakan seperti ini. Bahasanya tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai apa-apa, kalimat sederhana, sangat sangat mudah untuk diterima oleh siapapun. Bahasanya cuma gini. Biasakno, kulinakno. Lisanmu itu ngomong apa sing padha karo jerone atimu. Biasakno, kulinakno. Omonganmu padha karo ana sing jerone atimu. Artinya kita dengan diri sendiri pun perlu pembiasaan untuk tidak berbohong. Dan ternyata orang tidak berbohong itu perlu kebiasaan. Umumnya orang itu suka bohong. Umumnya. Karena bohong itu nikmat. Bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita atau apapun itu akhirnya kita sedikit berbohong. Tapi seorang ini mengatakan kulinakno, biasakno. Kita bisa mencerna bahwa kalau kita disuruh untuk membiasakan kulinakno itu biasakan. Apa yang kau ucapkan yang keluar dari mulutmu itu sama dengan apa yang ada di dalam hatimu. Wa yad'uka ilal fil jiddi. Maka ketika kita menjaga lisan kita, walaupun ketika kita itu bergurau, menjauhkan diri dari untuk berbohong, andaikan kita itu bergurau sekalipun suka berbohong, takutnya yad'uka ilal kizbi fil jiddi. Biasa nek guyon niku bujukan. Takutnya itu serius itu juga akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa akhirnya? Kebiasaan berbohong. Ketika kita biasa berbohong, itu tanda kita tidak bersyukur diberi lisan oleh Allah. Lanjut, kata Imam Ghazali, wal kizbu min ummahatil kabair. Dan berbohong itu adalah induk dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Dari lisan bohong dikit, dia aman. Besoknya keterusan bohong lagi terus. Jadi semua persoalan akhirnya dia akal-akal bagaimana dia bohong. Karena pernah berbohong dan dia selamat. Biasanya begitu. Bohong sekali, wah gak ketahuan. Besoknya bohong lagi. Wah, kadung nyaman. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya ummahatul kabair. Akhirnya dia bisa jadi akan hal-hal yang besar sekalipun dia akan berbohong. Summa innaka idza arafta bidzalika saqatat adalatuka wa intafa qauluka wa tasdarikal a'yun wa tahtaqiruka wa tahtaqiruka. Summa innaka idza arafta bidzalika, kemudian sungguh jika engkau sudah mengetahui dengan akibat dari kebohongan yang kita lakukan itu luar biasa dan kita masih tetap berbohong, sakotot adalatuka, maka sifat adil kita itu akan hilang. Sifat adil kita dianggap sudah hilang. Bagaimana dulu para salafus sholih dulu? Ini ketika untuk mencari sebuah informasi, utamanya di kalangan muhadditsin, orang-orang yang mencari hadis-hadis, mengumpulkan hadis-hadis sehingga terkumpul banyak kitab hadis atau kutubus sittah itu. Dalam segi periwayatannya, beliau mencari dari seseorang, orang satu ke orang yang lain. Kalau dari orang yang menyampaikan ini pernah, ya, sampai segitunya,
pernah berbohong. Bukan tukang bohong, tapi pernah berbohong. Maka dianggap periwayatannya itu lemah. Tidak diambil, tidak dianggap sahih. Karena apa? Dia pernah berbohong. Sementara kita tidak hanya pernah berbohong. Nah, andaikan kita itu dulu salah satu orang yang mungkin itu juga dia itu ceritanya tidak benar itu. Karena apa? Oh, tidak percaya. Kenapa? Karena dia itu sukanya bohong. Dia itu pernah berbohong. Maka dianggap sifat adalahnya itu sudah gugur. Sifat adilnya dia itu sudah gugur sampai segitunya. Kalau sekarang nyari orang yang nyari orang yang tidak pernah bohong, itu seolah mencari jarum yang jatuh di sangat sulit sekali, sangat sulit. Bukannya tidak ada, insya Allah tetap ada, cuman ya kongko. Wa in tafaqaluka wa tasdarikal a'yun wa tahtaqiruka. Dan orang yang berbohong itu akan menghinakan dirinya sendiri, akan menjatuhkan martabatnya sendiri di hadapan yang lain. Biasa loh, kita berhubungan dengan orang, apalagi yang teman-temannya itu sukanya apa? Kan ada teman-teman kadang yang benar-benar dipercaya, tiba-tiba, nah, akhirnya apa? Ngomong apapun dia, walaupun itu benar, akhirnya dia tidak dipercaya orang. Kenapa? Karena sudah kebiasaan dia. Wih, ini serius saya ngomong. Ketika dia benar-benar serius sekalipun, orang akhirnya juga tidak percaya. Artinya apa? Artinya jatuh martabat dia, keadilan dia juga sudah menjadi jatuh. Wa idza aradta an ta'rifa qabla kidbi min nafsik. Idza aradta an ta'rifa hal kidbi min nafsik. Jika engkau kepingin tahu keburukan sifat bohong ini dari dirimu, fangdur ila kadzibi ghairika wa ila nifrati nafsika anhu. Maka lihatlah ketika ada orang lain berbohong dan ketika orang lain itu kau melihat orang lain yang berbohong, itu seperti apa? Itu sama dengan kalau kita berbohong. Pandangan orang lain kepada kita ya seperti itu. Dan kau akan diremehkan orang. Sampai nek kepingin roh, aku tak bohong. Lah sekali aja. Oh ini perkara cilik. Perkara cilik aku tak bohong. Sekali aja, biar selamat. Biar selamat. Misalnya seperti itu. Toh ini juga bukan sesuatu yang besar. Dia bohong. Ini sebenarnya kita harus juga melihat. Andaikan kita melihat orang lain bohong atau kita dibohongi. Dia seperti itu. Ketika kita berbohong dan dia tahu bahwa kita berbohong, akhirnya akan seperti itu. Wa kadzalika fa'al bi jami'i nafsik. Maka seperti itulah. If'al bi jami'i uyubi nafsika fa innaka la tadri qabha uyubika min nafsika bal min ghairika. Maka ketika engkau melihat dan bercermin kepada orang lain tentang aib-aib yang ada di dalam dirimu, itu cerminlah apa yang diperbuat orang lain. Maka kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita itu, walaupun kita dalam satu perjalanan yang sama, itu akan menjadi berbeda-beda. Yun sewu. Kula jenengan sedaya niki sama-sama dari rumah berangkat ke masjid ini. Kemudian sama-sama di sini kita belajar bersama seperti ini. Pulang nanti yang dibawa akan berbeda. Dengan berangkat dari rumah ke masjid, yang satu berangkat dari rumah ke masjid, yang satu berangkat dari rumah ke masjid, Allah akan memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kemudian ada orang satu kelompok, satu rombongan, sama-sama pergi misalnya ke Jogja.
budal bareng, kendaraannya bareng, sopirnya sama, segalanya bareng. Mereka pulang akan mempunyai cerita yang berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan kebutuhan orang itu untuk beribadah, Allah memberikan sesuatu jatah yang berbeda. Yang satu pengalamannya, kesannya itu, wah, saya senang banget. Kenapa? Saya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Yang satu, saya senang banget. Kenapa? Saya bisa melihat ini, saya bisa merasakan ini. Dan itu akan berbeda-beda. Maka ketika dia itu akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, pengalaman batin dan pengalaman penglihatan serta lisan yang berbeda. Ketika dia mampu, dia untuk menghubungkan itu semuanya akan menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbohong sekalipun atau berucap sekalipun, bahkan apapun itu yang kita ucapkan, apakah ucapan itu akan jujur keluar dari hati kita, ataukah kita sekedar untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengolah ucapan itu untuk keselamatan kita, ingatlah bahwa ketika kita dibohongi orang lain itu bagaimana rasanya. Dan ketika orang itu suka berbohong, bagaimana kita memandang hina kepada dia. Diserang rekan. Apa? Aku gelek dibujui. Aku gelek dibujui. Atau dia pernah membohongi saya. Dan seterusnya. Ini namanya akhlak. Fa innaka la tadri qabla uyubik min nafsika bal min ghairika. Fama istaqbaqtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuk. Apapun itu yang menjadikan dia itu muruahnya atau harga dirinya turun, kamu melihat orang lain, kalau orang berbuat seperti itu akan menjatuhkan harga dirinya, maka ketika engkau berbuat seperti itu pun sama konsekuensinya akan jatuh harga dirimu. Sani kata toh, sani kadang-kadang wong harga diri jatuh wis ndak ngurus. Orang sekarang banyak yang diperlihatkan, dipertontonkan dan gini kula jenengan sedaya contoh-contoh mawon bendina kula jenengan sedaya disuguh tontonan-tontonan siji korupsi. Terus kanca-kanca padha sak dulur lok-lokane bendina sakniki nggih. Saling mengucapkan lontaran kalimat-kalimat merendahkan satu sama lain. Kadang-kadang ngeri kula ngoten niku nggih. Kula jarang melihat medsos sih jarang. Tapi sekali melihat kadang Allah karim, berita akhir-akhir ini seolah tidak ada yang bisa dipercaya di antara satu sama lain. Kita harus menguatkan diri kita. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga anggota tubuh kita yang 7, yang menyebabkan kita jauh dari Allah, yang menyebabkan kita maksiat kepada Allah. Mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut terutama kita jaga. Kalau itu lepas semuanya itu akan menjadikan kita itu dianggap remeh dan tidak punya harga diri di hadapan Allah. Fala tardzo li nafsika dzalik. Yang kedua, hendaknya kita menjaga lisan dari apa? Atsani al-khulfu fil wa'di. Al-khulfu berkhianat fil wa'di dalam berjanji. Yang pertama tadi, hendaklah kita menjaga lisan jangan sampai berbohong. Belajarnya seperti apa? Belajarnya setiap kalimat yang kita keluarkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam diri hati kita. Itu belajarnya. Yang kedua, jaga lisan kita dari mengkhianati janji yang kita buat. Fa iyyaka anta'ida bi syai'in. Fa iyyaka maka jagalah anta'ida bi syai'in wa la taqiya bihi. Jagalah diri kita untuk berjanji apapun. Kemudian kita tidak bisa memenuhi janji itu.
ojo gampang janji. Maksudnya seperti itu. Lisan kita jangan mudah untuk mengucapkan janji. Mas, ketemuan mas di sana, yo. Mudah sekali. Atau ngomong apa dan kita enteng sekali janji. Iyyaka an ta'ida bisyai'in. Sekecil apapun janji yang kita berbuat, kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk memenuhi janji itu. Bal yambaghi ayyakuna ihsanaka ilan nasi fi'lan bila qaudin. Akan tetapi hendaknya kebaikan-kebaikan kita kepada seorang itu wujud perilaku tanpa ada ucapan janji yang mungkin kita tidak bisa memenuhi itu. Fa ini torta ilal wa'di fa iyyaka an takhlifa illa li ajzin aw daruratin fa inna dzalika min amaratin nifaq wa khaba'ithil akhlak. Imam Ghazali mengatakan, lebih baik kita berbuat baik, itu tidak usah banyak ngomong. Wujudkan dengan perilaku yang ada. Jangan suka berjanji untuk, ya saya akan berbuat. Jangan suka seperti itu. Wujudkan aja. Tapi kalau kita terpaksa berjanji, terpaksa berjanji itu alasannya satu, karena kita tidak mampu untuk menghindari itu. Tidak mungkin saya melakukan itu kalau tidak ada perjanjian. Contoh, kita menjadi saksi di sebuah pengadilan. Gak mungkin kita tidak untuk disumpah. Nek gak terpaksa ojo janji. Nah justru malah sekarang itu banyak, kadang-kadang janji hanya sebuah formalitas. Sering ya, saya menyaksikan hal yang seperti itu. Janji, sumpah segala macam itu seringkali hanya sebuah formalitas. Dan kita sadar betul, tahu betul bahwa kita tidak mungkin untuk bisa menjalankan itu, kita pun tetap enteng ae muni demi Allah. Waduh. Jangan pernah berjanji. Boleh berjanji. Kalau benar-benar itu kita terpaksa. Nek terpaksa jangan. Jangan mudah. Paling tidak insya Allah. Insya Allah. Itu. Fa iyyaka an takhlifa illa li ajin aw darur. Fa inna dzalika min amaratin nifaq. Kenapa? Karena orang yang tahu bahwa dia tidak makan mampu untuk menjalankan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan itu, inna dzalika min amaratin nifaq wa khaba'ithil akhlaq. Karena itu menunjukkan tanda-tanda orang yang munafik dan orang yang berakhlak rendah. Akhlaknya rendah. Apalagi orang yang gampang sekali untuk janji. Orang janji dan menjanjikan itu beda apa enggak? Misalnya kalau daftar jadi wali kota, saya menjanjikan seperti itu termasuk janji apa menjanjikan? Itu apa itu? Hal-hal seperti itu vulgar sekali nih sak mangke iki. Vulgar sekali. Fa inna dzalika min amaratin nifaq. Karena itu adalah tanda-tanda orang yang munafik. Janji atau orang yang menjanjikan atau menyampaikan sebuah keinginan, program. Ini tipis banget dong. Saya misalnya saya daftar untuk menjadi pimpinan sesuatu. Kemudian saya punya plan program saya selama saya menduduki ini, saya akan seperti ini. Atau dengan kalimat ini program saya. Yang kedua, saya akan pasti ya, ini bedanya tipis banget. Maka kita harus pintar milah itu agar tidak jatuh pada yang namanya janji, komitmen untuk mewujudkan itu semua. Kalau komitmennya itu hanya atas dasar
sebuah azam, keinginan, sebuah program yang benar akan dilakukan. Dan yang kedua, dia benar-benar hanya berjanji untuk mengambil hati. Itu akan menjadi sangat tipis sekali. Nah, hati-hati betul untuk sebuah janji yang kita ucapkan dengan lisan kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla. 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, dia termasuk orang yang munafik. Wa in shoma wa shalla, walaupun dia itu orang yang ahli sholat, tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat, dan dia orang yang suka berpuasa. Puasa Ramadan yo poso, Senin Kemis dia juga aktif misalnya. Tapi ketika ada 3 hal ini di dalam dirinya, dia termasuk golongan orang yang munafik. Insoma wa sholat, kata Rasulullah. Insoma, walaupun dia itu orang yang ahli puasa, wa sholat, dan dia itu tidak pernah meninggalkan sholatnya misalnya. 1. Man idza hadatsa kadzaba. 1 orang yang apabila berucap dia berbohong. Ucapannya berbohong. Orang berbohong itu selalu apa ndak? Mboten to nggih. Wong ki nek diarani kadzaba, orang berbohong ini ucapannya selalu berbohong apa ndak? Ndak mungkin loh, orang yang setiap kali ngomong mesti bohong kan ndak mungkin. Tapi dia suka berbohong. Itu orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, wa idza wa'ada, dan ketika dia berjanji, akhlafa, dia mengingkari. Wa idza utumina khona, dan apabila dia dipercaya, dia berkhianat dengan kepercayaan yang dipercayakan itu. Jadi tanda-tanda orang munafik. Bahkan insoma wasalla. Ketoke nggak pernah ninggal sholat. Kelihatannya dia juga aktif Senin Kemis. Banyak itu. Tapi dia ketika dikasih amanat, dia tidak bisa dia berkhianat atau memanfaatkan jabatan kedudukan yang dia punya untuk keuntungan dan kepentingan dirinya, keuntungan kepentingan keluarganya sendiri, dan akhirnya dia berkhianat dengan amanat yang seharusnya diterima. Kemudian dia akhirnya otomatis ini akan merembet semuanya. Dia akan berusaha untuk akhirnya dengan berbohong. Dia dijanji macam-macam, akhirnya dia juga tidak menepati janjinya. Itu akan merembet kemana-mana. Gara-gara apa? Gara-gara hanya lisan. Apapun yang dia lakukan, ibadah model apapun yang dia lakukan, ketika ada 3 hal ini, maka dia termasuk orang yang munafik. Tentu wa idza utumina khana. Yang ketiga, menjaga lisan minal ghibah. Jaga lisanmu dari ribah. Wal ghibatu asyaddu min 30 zinah. Wal ghibatu asyaddu min 30 zinatan fil Islam. Ghibah itu lebih berat daripada orang yang berzina 30 kali fil Islam. Ini kadzalika warada fil khabar. Seperti itulah apa yang tercantum dalam sebuah khabar. Betapa beratnya orang yang ghibah, tapi betapa bangganya orang yang suka ghibah. Orang yang ghibah itu mesti lego. Wong sing ghibah itu apa sih? Ghibah itu apa? Ghibah itu apa? Wa ma'nal ghibah
Wa ma'nal ghibah an tadhkura insanan bima yakrahu law sami'ahu. Ghibah niku an tadhkura insanan, engkau membicarakan orang lain dengan pembicaraan, materi pembicaraan yang kira-kira andaikan orang yang kita bicarakan itu tersinggung, malu, dan apapun yang menjadi dia itu tersinggung, apapun. Tapi orang yang ghibah itu rata-rata lega. Kita punya tetangga, duwe tangga. Tangga itu bener-bener nakal. Misalnya, tetangga kita bener-bener resek. Kita tidak berusaha untuk menasihatinya, tidak negur, tapi kita membicarakan di belakang dia. Ghibah. Saya nggak ghibah, itu benar adanya. Saya ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya itulah ghibah. Antadzkura insanan bima yakrahu law sami'ahu. Engkau membicarakan orang lain yang apabila orang lain ini mendengarkan dia akan tersinggung. Fa anta muqtab zalimun wa in kunta shadiqan. Kau termasuk orang yang ghibah, termasuk orang yang menzalimi dia. Kenapa? Perbuatan zalim kita di mana? Karena kita menyinggung perasaan dia. Wa in kunta shadiqan, walaupun kita itu benar apa adanya. Makanya ini berat sekali. Sulit sekali. Karena apa? Bersamaan dengan ghibah kita itu mesti lega. Orang membicarakan kekurangan orang lain, orang membicarakan keburukan orang lain, itu mesti bangga. Lawego. Riset membuktikan. Dan saya sendiri juga merasakan. Ketika saya membicarakan kekurangan teman saya, ketika saya membicarakan kesalahan teman saya, atau apapun yang menjadi, ini betapa bangganya diri saya. Karena apa? Bersamaan dengan itu ada perasaan saya lebih baik daripada dia. Andaikan kita lanjutkan itu, benih-benih takabur dalam diri kita akan tumbuh besar. Akhirnya apa? Kita tidak pernah bisa mengoreksi diri kita, karena kita selalu merasa lebih mulia, kita selalu merasa lebih baik. Dari akibat apa? Kita suka ghibah. Nah, kebenarannya seperti apa? Ketika ada orang atau saudara kita yang keliru, harusnya kita seperti apa? Harusnya kita memberi nasihat yang baik. Memberi nasihat yang baik. Tidak kena dituturi ya apa? Wambeng, dituturi lah kena. Kita sekedar untuk menyampaikan. Kita sampaikan kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Samping itu kita doakan. Selesai. Selebihnya itu bukan urusan kita. Bukan kita rasa-rasani. Dirasani itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas kita semakin menambah dosa. Wa iyyaka wa ghibatal qura. Terutama nih. Wa iyyaka, hindari. Wa ghibatal qura. Membicarakan keburukan orang-orang yang ahli baca Quran. Al-mura'in, yang mereka dalam baca Qurannya itu suka riya. Wong ahli maca Quran tapi riya. Suka riya. Akhirnya kita rasani. Iku pinter maca Quran iku, suarane yo penak. Tapi delok gue melok lomba iku golek yo apa? Iku goleki, hindari itu semua. Siapapun yang ahli baca Quran, yang dia setiap hari baca Quran, ahli baca Quran, jangan pernah kita itu untuk ghibah kepada urusan dia, biarkan urusan dia kepada Allah. Kalau kita tidak betah, jadi diingatkan aja. Mohon maaf, sampean ini suka baca Quran tapi aku ndelok ngene ya apa? Boleh saja. Jangan merendahkan mereka. Apapun itu urusan dia. Wa huwa an tufhimal maksud min ghairi tasrihin.
Bahwa antu bimal maksud min ghairi tasrih fatakula aslahullah faqad sa'ani wa ghammani ma jaru alaihi fanas'alullah ayuslihana wa iyyahu. Bahasane ketokane dia kalem. Tapi maksudnya itu apa? Maksudnya merendahkan orang baca Al-Qur'an yang murra ini. Dia bilang begini, aslahullah, mudah-mudahan Allah itu menjadikan dia yang dimaksud apa? Dia yang dimaksud orang yang qurra, yang murain, orang yang baca Quran tapi dia riya menurut kita. Kita ngomong, mudah-mudahan Allah itu menjadikan dia menjadi baik. Aku gak setuju belas model kaya ngono iku. Saya merasa terganggu. Kenapa Al-Qur'an itu yang mulia dijadikan dia untuk sarana untuk memperoleh harta benda misalnya. Kita merasa terganggu itu. Tapi ada niat terselubung di dalam diri kita. Kita berbicara yang baik seperti itu, ternyata di dalam diri kita itu untuk sebenarnya merendahkan dia di hadapan orang lain. Fanas'alullah ayyuslihana wa iyyahu. Fa inna hadza jama'a baina khabithaini ahaduma al-ghiba ilhasala bi at-tafahhum wal akhar tazkiyatun nafsi wassana 'alaiha. Ngeten contohnya. Banyak orang yang ahli baca Quran. Sekarang kan umum nggih baca Quran, kemudian dilombakan, dikompetisikan. Ini kan para ulama itu punya pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu tidak benar, tidak bagus. Kenapa? Karena itu kalamullah, wahyu Allah. Kenapa dikompetisikan? Kenapa akhirnya dinilai dengan nilai yang duniawi? Ada yang enggak, oh bagus. Itu untuk syiar segala macam alasan. Masing-masing punya alasan. Dan ternyata kita termasuk orang yang pertama. Akhirnya kita itu ngomong-ngomong sama orang-orang lain dan membicarakan khori ini dengan mengatakan, mudah-mudahan Allah menjaga hatinya. Dia itu hebat. Dia itu suaranya segala macam dan bacaannya luar biasa. Tapi sayang, dia itu termasuk orang yang Quran hanya ditampilkan untuk mengangkat nilai keduniaan dia. Mudah-mudahan Allah menjadikan dia sebagai orang yang baik. Dan mudah-mudahan saya merasa terganggu dengan model yang seperti itu. Saya tidak suka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan dia itu menjadi yang baik. Ini seolah-olah kan baik pembicaraan. Tapi ini sebenarnya adalah racun. Dua hal. Yang pertama, dia niat merendahkan qurra ini di hadapan orang lain. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Dia menunjukkan aku lho wong apik di hadapan orang. Maka hindari yang seperti itu. Andai kan ada qurra atau apapun orang yang berbuat baik, yang kita kurang benar, kurang pas, benar-benar kita andaikan benar-benar mendoakan, jangan pernah di hadapan orang lain. Doakan saja sendiri dengan memohon kepada Allah dengan maksud yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita baik semuanya dan langkah-langkah kita apapun itu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.